Namaku Sinta. Aku berusia 27 tahun. Seorang ibu rumah tangga biasa. Aku tinggal bersama suamiku, Rizal, dan anak kami, Naila, yang baru berusia 1 tahun. Kami tinggal di rumah milik mertua, dan di sanalah semua kisah ini bermula. Awalnya, pernikahan kami berjalan baik. Rizal adalah lelaki yang baik, tak banyak bicara, tapi hangat. Kami menikah karena cinta, dan aku merasa cukup, meski hidup kami sederhana. Tapi semua berubah sejak kami pindah ke rumah ibunya setelah Naila lahir. Bu Rahayu, ibunya Rizal, bukanlah wanita yang mudah disenangkan. Ia sangat peduli pada penampilan, status sosial, dan ucapan orang. Sejak awal aku menikah dengan Rizal, beliau tak pernah benar-benar menerimaku. Menurutnya, aku terlalu biasa, tak cantik, dan tidak pantas berdampingan dengan anak lakinya yang berwajah menarik dan mapan. Sinta, kamu kalau bisa dandan sedikit. Masa perempuan zaman sekarang gak tahu cara bikin alis? Ucapnya suatu pagi, saat aku baru selesai menyiapkan sarapan. Aku hanya tersenyum, mencoba tak menanggapi. Aku tak pandai berdandan. Sejak kecil aku hidup di keluarga sederhana. Bagiku, menjadi istri yang baik adalah bisa mengurus rumah dan suami, bukan mempercantik diri di depan cermin. Tapi ternyata standar Bu Rahayu berbeda. Sangat berbeda. Hari demi hari, komentarnya semakin tajam. Tak hanya sekali aku mendengar beliau membandingkanku dengan istri-istri teman arisannya. Kemarin aku ketemu menantunya Bu Sari. Cantik banget. Lulusan luar negeri. Mukanya kayak artis. Coba kamu bisa kayak gitu, Jal. Katanya pada Rizal saat makan malam. Aku hanya menunduk. Sakit memang, tapi aku menahannya. Kupikir, selama aku bisa bersabar dan menunjukkan baktiku, lama-lama beliau akan luluh. Nyatanya tidak. Hubunganku dengan Rizal mulai terasa hambar. Dia tak lagi seterbuka dulu. Tatapannya mulai terasa kosong, dan ia lebih sering keluar rumah tanpa alasan jelas. Aku curiga, tapi aku lebih takut kehilangan. Jadi aku memilih diam, menunggu dia kembali menjadi seperti dulu. Sampai suatu malam, saat aku hendak membuang sampah ke halaman, aku mendengar percakapan Rizal dan ibunya di ruang tamu. Aku sudah carikan perempuan yang pantas buat kamu. Sinta itu nggak selevel. Lihat tuh, kayak pembantu rumah sendiri. Masa kamu nggak malu sama teman-teman kantormu? Bu, aku udah nikah. Ada anak juga. Kalau kamu terus nurut sama perasaan, kamu nggak akan maju. Dinda itu cantik, sopan, dan dia suka kamu. Tinggal kamu setuju. Selesai. Aku tercekat. Jantungku seperti berhenti berdetak. Tak bisa kulanjutkan langkahku. Air mataku jatuh satu-satu. Tanpa bisa kutahan. Aku kembali ke kamar. Memeluk Naila yang sedang tidur. Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar kecil. Perempuan yang dinilai hanya dari rupa, bukan hati. Sejak hari itu, rumah bukan lagi tempat yang membuatku merasa aman. Setelah malam itu, dunia di sekitarku tak lagi sama. Rasanya seperti tinggal di rumah yang bukan rumahku sendiri. Suara Bu Rahayu yang dulu kutanggapi dengan sabar, kini terdengar seperti gema dari luka yang belum sembuh. Senyum Rizal yang dulu membuatku tenang, kini menjadi wajah kosong yang tak bisa lagi kubaca. Aku tetap menjalankan tugasku sebagai istri dan ibu. Memasak, membersihkan rumah, mengurus Naila, semuanya kulakukan seperti biasa. Tapi di dalam hatiku, aku mulai bertanya, masih pantaskah aku bertahan? Rizal semakin jarang di rumah. Ia bilang lembur, atau harus menginap karena rapat kantor. Tapi aku tahu, dia hanya ingin menghindar. Dari ibunya, dari aku, dari beban yang tak mau ia hadapi. Pagi itu,
Saat aku menyuapi Naila di teras, Bu Rahayu duduk tak jauh dariku. Ia menatapku dari ujung kaki sampai kepala dengan pandangan sinis. Muka kamu makin kusam aja, Sin. Udah punya anak tuh. Bukan berarti jadi jorok. Nanti suami bosan. Salah sendiri. Aku menahan napas. Bukan pertama kalinya dia berkata seperti itu. Tapi pagi itu, ucapannya terasa seperti tamparan. Saya berusaha, Bu. Saya ngurus anak dan rumah sendiri. Kalau saya lelah, apa itu salah? Jangan banyak alasan. Perempuan itu harus pintar jaga penampilan. Cantik itu investasi. Aku menggigit bibir. Kupeluk Naila lebih erat, berusaha menyalurkan tenang dari tubuh mungilnya ke hatiku yang hampir roboh. Malamnya, Rizal pulang lebih awal dari biasanya. Aku sempat merasa lega, berharap kami bisa bicara seperti dulu. Tapi ekspresinya tetap dingin. Bahkan saat aku menyiapkan makan malam, dia hanya berkata, "Nggak usah repot. Aku nggak lapar." Aku duduk di sampingnya saat dia menyalakan televisi. "Rizal, kita bisa bicara." "Tentang apa?" "Tentang kita. Nggak ada yang perlu dibahas." Jawabannya seperti pisau yang menghujam perlahan. Dingin, runcing, tak berdarah, tapi menyakitkan. Kupandangi wajahnya yang dulu selalu membuatku tenang, kini seperti milik orang asing. "Kamu berubah," bisikku. "Orang berubah, Sin. Dunia berubah." Aku terdiam. Tak ada lagi kehangatan dalam kalimatnya. Tak ada usaha untuk memelukku, meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hari-hari berikutnya, rumah itu semakin sunyi. Bukan karena tak ada suara, tapi karena tak ada lagi percakapan yang berarti. Aku seperti hantu di rumah sendiri. Hanya Naila yang menjadi alasan aku tetap bangun setiap pagi. Sampai akhirnya aku menemukan selembar undangan di meja makan. Undangan lamaran. Nama Rizal tertera jelas di sana, berdampingan dengan nama seorang perempuan bernama Dinda. Tanganku gemetar saat memegang kertas itu. Aku berjalan pelan ke kamar, memeluk Naila yang sedang tertidur, lalu menangis sepuasnya dalam diam. Aku tak tahu harus merasa apa. Marah, kecewa, atau hancur. Yang aku tahu, malam itu, sebagian dari hatiku resmi mati. Hari itu, saat aku menggenggam undangan lamaran dengan nama suamiku tertera di dalamnya, rasanya seperti dunia runtuh tepat di atas kepalaku. Tanganku gemetar, dan jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Rasanya seperti dicekik oleh kenyataan yang tak bisa kutolak. Kupandangi wajah Rizal yang baru saja pulang kerja, masih dengan jas kerjanya yang rapi. Ia tampak tenang, seolah tak ada yang salah, seolah hidup kami masih normal. Seolah aku bukan istrinya. "Ini apa?" tanyaku sambil menyodorkan undangan itu padanya. "Itu dari ibu," jawabnya, mengalihkan pandangan. "Jadi benar, kamu mau menikah lagi?" "Bukan aku yang mau, Sin. Ibu yang ingin." Kalimat itu menghujam seperti panah beracun. Kupikir aku sudah cukup bersabar. Kupikir dengan semua yang kulakukan, mengurus rumah, menjaga Naila, mencoba berbakti pada ibu mertua, aku bisa menjaga keluarga ini tetap utuh. Tapi ternyata, tidak. Kamu bisa menolak. Rizal, kamu punya pilihan. Tapi kamu memilih diam. Aku lelah. Sin, ibu terus menekan. Dan Dinda, dia wanita baik. Aku cuma ingin semua tenang. Tenang? Aku ingin tertawa. Tapi yang keluar hanya tangis. Perih di hatiku terlalu dalam. Dia ingin tenang, dengan cara menikahi wanita lain? Sementara aku, istrinya, masih bernapas di rumah ini, masih menggendong anak yang belum genap 2 tahun? Jadi aku harus apa?
Menonton kamu berdiri di pelaminan dengan perempuan lain, sambil aku tetap tinggal di rumah ini, jadi pembantu ibumu. Nggak gitu maksudku. Lalu maksudmu apa? Suara tangisku akhirnya pecah. Kupeluk Naila yang terbangun karena keributan kami. Tangisnya menambah sesak di dadaku. Anak ini, apa salahnya? Apa hidupnya juga harus dimulai dengan luka seperti ibunya? Beberapa hari setelah kejadian itu, Bu Rahayu mengajakku bicara. Di ruang tamu, ia duduk dengan angkuh, memandangi wajahku dengan sorot mata penuh penilaian. Sinta, saya bicara baik-baik. Kamu wanita baik, tapi kamu bukan yang terbaik untuk Rizal. Saya istri sahnya, Bu, jawabku pelan, menahan amarah. Iya, tapi kamu bukan yang cocok. Saya capek dengar orang bilang Rizal sayang sama cewek yang biasa-biasa aja. Dinda itu cantik, sopan, punya latar belakang keluarga yang mapan. Cocok untuk Rizal. Aku menahan tangis. Ingin rasanya berteriak. Tapi aku tahu, suaraku tak akan pernah cukup keras untuk bisa menggugah hati seorang ibu yang sudah membenciku sejak awal. Jadi saya harus pergi. Tanyaku akhirnya. Kalau kamu wanita baik, kamu akan tahu jawabannya. Hari itu aku pulang ke kamar, memandangi Naila yang sedang tidur, dan tahu bahwa aku harus membuat keputusan terberat dalam hidupku. Aku tak ingin anakku tumbuh di tengah luka yang sama. Aku tak ingin setiap malam harus menangis di balik punggung suami yang mencintai wanita lain. Aku tak ingin hidup seperti boneka, dikendalikan oleh mertua yang tak pernah menganggapku manusia. 2 hari sebelum akad Rizal dan Dinda, aku mengemasi pakaian kami. Hanya koper kecil, beberapa baju Naila, kain selimut, botol susu, dan pakaian sederhana milikku. Tanpa tangis, tanpa pamit, aku hanya menuliskan satu kalimat di atas kertas yang kutinggalkan di atas ranjang. Jika wajahku tak cukup indah untuk dihargai, semoga kepergianku bisa menyadarkan bahwa cinta bukan hanya soal rupa. Aku pergi pagi-pagi sekali, membawa Naila di pelukan, menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang selama ini lebih seperti penjara. Aku belum tahu kemana akan melangkah, tapi satu hal pasti, aku tidak akan tinggal di tempat yang menginjak harga diriku. Aku meninggalkan rumah itu tanpa suara, tanpa tangisan. Hanya ada langkah kaki yang pelan, dan degup jantung yang berusaha tetap tenang. Pagi itu langit mendung, seperti hatiku. Naila terlelap dalam gendongan, tak tahu bahwa hidupnya baru saja berpindah arah. Kupanggil ojek online dari depan gang, membawa koper kecil dan satu tas kain berisi kebutuhan Naila. Aku tidak punya tempat pasti untuk dituju, tapi yang terlintas dalam pikiranku hanyalah pulang. Pulang ke tempat di mana aku dulu belajar memulai hidup. Ke kampung, tempat orang tuaku dimakamkan. Tempat yang penuh kenangan, dan kini menjadi satu-satunya harapanku. Perjalanan menuju desa memakan waktu berjam-jam. Sepanjang jalan, aku tak bisa berhenti memikirkan keputusan yang kuambil. Tapi semakin kupikir, semakin aku yakin, aku tidak salah. Yang salah adalah bertahan di tempat yang terus melukaiku, dengan harapan cinta bisa mengubah seseorang yang bahkan tak pernah mencoba memahami. Setibanya di rumah peninggalan orang tuaku, sebuah rumah kayu sederhana yang sudah lama tak kutempati, aku membuka gembok tua yang masih tersisa. Debu tebal menyambutku, namun rasanya tetap lebih hangat daripada tempat yang kutinggalkan. Kusapu lantai, kubersihkan sarang laba-laba, dan kutemukan kembali sisa-sisa masa lalu, foto-foto keluarga, buku catatan lama, dan kasur tua yang masih bisa kugelar. Naila kubaringkan, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa bernapas lega. Aku tak menangis. Tidak hari itu. Aku sudah menghabiskan terlalu banyak air mata untuk orang-orang yang tak pernah peduli. Yang kubutuhkan sekarang adalah kekuatan. Untuk diriku. Untuk Naila.
Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai juga ke telingaku. Rizal telah resmi menikah dengan Dinda. Aku mendengarnya dari Maya, sahabatku yang tinggal di kota. Suaranya terdengar hati-hati saat meneleponku. "Sin, kamu yakin gak mau tahu lebih banyak soal pernikahannya?" "Untuk apa, Mei? Hatiku sudah cukup rusak tanpa harus melihatnya dihancurkan lagi." "Kamu kuat." "Ya." "Bukan kuat. Terpaksa kuat. Karena aku cuma punya diri sendiri sekarang." Kami tertawa kecil di ujung telepon. Tawa pahit dua perempuan yang tahu bahwa hidup tak selalu adil, tapi memilih tetap berdiri. Malam-malam di desa terasa lebih sepi, tapi aku merasa lebih damai. Tak ada omelan, tak ada pandangan sinis, tak ada langkah kaki yang kutakuti. Hanya suara jangkrik, dan sesekali tangisan Naila yang kubalas dengan pelukan hangat. Rizal tidak pernah menghubungiku. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Ia benar-benar melepasku begitu saja. Seolah aku hanya bagian dari masa lalu yang bisa ia buang begitu mudahnya. Dan disitulah kenyataannya. Aku memang tak lagi diinginkan. Tidak oleh suamiku, tidak oleh ibu mertuaku, tidak oleh kehidupan lamaku. Tapi itu tak lagi menyakitiku. Karena hari-hari berikutnya, aku mulai menemukan versi baru dari diriku. Versi yang bangkit dari puing-puing, memeluk luka dan menjadikannya pelindung, bukan beban. Aku bukan perempuan sempurna. Aku bukan istri cantik idaman mertua. Tapi aku tahu, aku ibu yang baik. Aku wanita yang tahu nilai dirinya. Dan mungkin, itu cukup. Untukku. Untuk Naila. Hari-hari pertama di desaku jalani dengan segala kesederhanaan yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupku. Rumah tua peninggalan orang tuaku kini menjadi tempatku membangun kembali sisa-sisa keberanian yang telah hancur. Pagi-pagi, aku bangun dengan tangisan kecil Naila. Kupeluk tubuh mungilnya yang hangat, lalu membawanya ke teras untuk menikmati udara pagi. Di sana, aku bisa mendengar suara burung, aroma tanah basah, dan semilir angin yang menghapus beban sedikit demi sedikit. Tak ada suara ibu mertua yang mengeluh. Tak ada langkah kaki suami yang berlalu tanpa sapaan. Hanya aku dan anakku. Tenang. Satu persatu, tetangga mulai menyadari kehadiranku kembali. Banyak yang bertanya, banyak pula yang hanya berbisik dari kejauhan. Tapi aku tak marah. Aku tahu dunia desa memang tak pernah sepi dari cerita. Yang penting bagiku sekarang adalah bertahan. Kuhitung isi dompetku. Tersisa uang tabungan seadanya. Tidak banyak. Mungkin hanya cukup untuk 2 minggu ke depan jika dipakai hemat-hemat. Aku tahu, aku harus segera mencari jalan untuk mandiri. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tengah, dengan Naila tidur di pangkuanku. Aku memandangi jari-jariku yang dulu lincah merangkai kain perca menjadi taplak meja, atau membuat hiasan kecil untuk acara RT. Mungkin, aku bisa kembali melakukannya. Esok paginya, aku mengunjungi warung kecil milik Bu Anik, tetangga lama yang dulu sering memuji kerajinan tanganku. "Sinta? Astaga, kamu sekarang bawa anak ya? Mana Rizal?" Aku tersenyum. "Datar. Kami sudah pisah, Bu. Sekarang saya tinggal di sini, sama Naila." "Ya Allah, sabar ya, Nak. Tapi kamu pasti bisa. Kamu itu perempuan kuat." "Bu, saya mau tanya, kalau saya bikin kerajinan tangan lagi, kira-kira bisa dititip di warung ini?" Bu Anik tak berpikir lama. Ia langsung menyanggupi. "Tentu bisa, sayang. Bahkan saya yakin ibu-ibu di sini bakal suka. Kalau kamu perlu bahan, bilang saja." Mataku berkaca-kaca. Bukan karena iba, tapi karena merasa didengar. Beberapa hari kemudian, aku mulai merangkai kain-kain bekas yang kutemukan di gudang. Dengan tangan yang terbiasa menggendong anak sambil bekerja, aku mulai membuat keset,
dompet kecil, dan taplak meja. Siang jadi malam, malam jadi siang. Tapi setiap hasil yang kubuat, membuat hatiku kembali berbinar. Aku merasa hidup kembali. Maya, sahabatku, juga terus memberi dukungan dari kejauhan. Ia mengirimiku sedikit uang untuk membantu modal awal. Katanya, "Ini bukan sedekah. Ini investasi untuk wanita kuat seperti kamu." Dengan semangat itu, aku mulai menjual hasil kerajinan lewat grup WhatsApp warga. Beberapa pesanan mulai berdatangan. Tak besar, tapi cukup untuk menyalakan harapan. Aku bahkan mulai membuat akun Instagram kecil untuk menjangkau lebih luas. Semua kulakukan dari ponsel lamaku, sambil menemani Naila bermain di halaman rumah. Malam-malam sepi kini bukan lagi tentang luka, tapi tentang rencana, tentang mimpi baru, tentang bagaimana aku bisa membesarkan Naila menjadi gadis tangguh, dengan kasih sayang dan keberanian. Setiap kali aku melihat wajahnya, aku tahu, aku tidak gagal. Aku hanya sedang membangun ulang diriku, dari reruntuhan yang pernah dianggap tak berharga. Aku mungkin bukan perempuan cantik di mata mertuaku, tapi aku ibu yang utuh di mata anakku. Dan itu lebih dari cukup. Ada malam-malam ketika aku duduk di sisi ranjang, memandangi wajah Naila yang tertidur pulas. Wajah mungilnya damai, seolah tak ada badai di dunia. Tapi di dalam diriku, luka masih sering berdetak seperti nyeri lama yang belum benar-benar sembuh. Aku sering bertanya-tanya, apakah keputusanku sudah tepat? Apakah meninggalkan rumah itu, pergi dari suamiku, benar-benar hal yang seharusnya kulakukan? Tapi setiap kali Naila memelukku di tengah malam, memanggilku dengan suara serak kecilnya, "Ma," semua keraguan itu sirna. Aku tahu jawabannya. Ya, aku harus melindungi kami berdua. Hari-hari di desa memang tak selalu mudah. Uang masih seret, dan pesanan kerajinan belum rutin. Kadang aku harus makan seadanya, memastikan Naila duluan kenyang. Tapi aku tak pernah mengeluh. Bahkan jika harus mengulangi semuanya dari awal, aku akan tetap memilih jalan ini. Suatu sore, aku duduk di teras rumah dengan Naila di pangkuan. Aku menggoyang-goyangkan kakinya yang gemuk. Sesekali ia tertawa, membuat lelahku luruh. "Kamu tahu, Nak, Mama dulu takut nggak bisa kuat. Tapi sekarang, setiap lihat kamu, Mama jadi punya alasan buat terus jalan." Naila menatapku dengan mata bulatnya, lalu menggenggam jariku kecil-kecil. "Mama janji ya, walaupun dunia pernah membuang kita nggak akan pernah saling meninggalkan." Dan di sanalah aku mulai menyadari bahwa menjadi ibu bukan hanya tentang memberi makan, mengganti popok, atau menina bobokan, tapi juga tentang berani berdiri saat dunia menjatuhkanmu, tentang terus berjalan saat orang-orang memilih meninggalkanmu. Satu malam, aku duduk bersila di ruang tamu. Lampu redup, hanya ada suara jangkrik dan kipas angin yang berderit. Aku menatap langit-langit rumah, lalu berdoa dalam diam. "Ya Allah, aku tahu aku bukan wanita sempurna, tapi aku hanya ingin hidup yang tenang. Aku nggak minta banyak, cukup kekuatan untuk membesarkan anakku dengan baik. Lindungi Naila, jangan biarkan dia merasa kekurangan cinta, seperti yang pernah aku rasakan." Air mataku jatuh tanpa suara, tapi hatiku tidak lagi kosong. Luka ini, meski belum sepenuhnya sembuh, kini punya tempat dalam doa-doa yang tulus, dalam harapan seorang ibu yang ingin memperbaiki hidup, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk darah dagingnya. Beberapa hari kemudian, sebuah kejutan datang. Maya menghubungiku dan berkata, "Sin, ada kenalanku dari Jakarta yang suka barang handmade. Dia lihat IG kamu dan tertarik buat kerja sama." Aku tak bisa menahan senyum. Rasanya seperti mendapat setetes embun di tengah kekeringan. "Benarkah, Mei? Tapi aku nggak punya tim,
Semua ku kerjakan sendiri. Itu bisa diatur. Yang penting kamu punya semangat dan hasilnya konsisten. Aku bantu promosikan. Kita bangun bareng-bareng. Ya. Maya selalu ada. Seperti adik yang tak pernah berhenti menguatkan. Saat dunia memalingkan wajah, sahabat seperti dia justru menggenggam tanganku lebih erat. Hari-hari berikutnya, aku mulai sibuk. Pesanan mulai bertambah. Meski kecil-kecilan. Aku bangun lebih pagi, tidur lebih larut. Tapi kali ini, lelahku bukan untuk mempertahankan cinta yang menyesakan, melainkan untuk masa depan yang kubangun sendiri. Aku bukan lagi Sinta yang dulu. Aku tetap sederhana, tetap penyabar, tetap tulus. Tapi kini aku tahu bahwa cinta tidak seharusnya membuatku merasa hina. Bahwa pernikahan bukan tentang seberapa cantik istri di mata mertua, tapi tentang seberapa dalam penghargaan dalam sebuah hubungan. Dan kini aku memilih mencintai diriku dan anakku dengan seutuhnya. Rizal duduk di ruang tamu rumah barunya, memandangi cangkir kopi yang sudah dingin sejak tadi. Di seberangnya, Dinda sibuk dengan ponselnya, tertawa pelan sambil membalas pesan dari teman-temannya. Rumah yang besar dan penuh dekorasi mewah itu terasa sunyi. Hampa. Tak ada aroma masakan rumah, tak ada tawa anak kecil, tak ada suara lembut yang menenangkan. Dinda memang cantik. Itu tak bisa dibantah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, penampilannya selalu terawat. Tapi Rizal mulai menyadari, keindahan luar tidak selalu berbanding lurus dengan kehangatan di dalam rumah. Pernikahan Rizal dan Dinda baru berjalan beberapa bulan, tapi masalah sudah mulai bermunculan. Dinda sering keluar rumah tanpa izin, lebih sering berada di salon atau kafe daripada di dapur. Ia jarang menyentuh pekerjaan rumah. Segalanya dikerjakan oleh asisten. Dan yang lebih menyakitkan bagi Rizal, Dinda tak menunjukkan sedikitpun ketertarikan pada Naila. Suatu hari, Rizal membawa Naila menginap semalam karena rindu. Dinda langsung memasang wajah masam sejak anak itu datang. "Riz, kamu bawa anakmu itu ke sini?" "Ya." "Iya." "Kenapa?" "Aku nggak nyaman. Tahu, aku belum siap jadi ibu, apalagi untuk anak dari perempuan lain." Rizal hanya bisa terdiam. Batinnya menolak untuk memarahi Dinda, tapi hatinya mencelos. Ia tak pernah membayangkan bahwa istrinya sekarang bisa setega itu pada anak darah dagingnya sendiri. Naila hanya memandang ibunya dari foto di ponsel sang ayah, lalu tertidur dalam diam. Rizal menggenggam jari mungil anak itu, dan di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang semakin dalam. Sementara itu, Dinda mulai menunjukkan sisi lain yang selama ini tak terlihat. Ia mudah marah, sering menuntut Rizal untuk membelikan barang-barang mahal, bahkan mulai terang-terangan membandingkan suaminya dengan lelaki lain yang lebih sukses. "Kamu tahu nggak, teman aku suaminya beliin dia mobil baru minggu lalu." "Dinda, kita kan baru aja beli rumah. Aku belum bisa beliin." "Ya ampun, Riz, kamu ini laki-laki atau bukan sih?" Setiap kalimatnya seperti cambuk bagi Rizal. Dulu ia meninggalkan seorang istri yang sederhana, yang selalu sabar mendengarkan, yang tak pernah menuntut lebih dari sekadar cinta dan kebersamaan. Dan sekarang, ia hidup dengan perempuan yang tak pernah puas, tak pernah hadir secara emosional, dan tak pernah menghargai apapun yang ia beri. Suatu malam, Rizal duduk di balkon, menatap langit. Ia teringat Sinta. Teringat senyumnya yang tenang, suaranya yang lembut saat membangunkannya sahur, atau caranya mengusap kening Rizal ketika pulang kerja. "Apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya lirih. Ia sadar, waktu tidak bisa diulang. Tapi ingatan tidak pernah bisa dikubur begitu saja. Ia mulai membuka galeri ponselnya, melihat foto-foto lama bersama Sinta dan Naila. Ada rasa sesak yang menyeruak. Penyesalan yang lambat namun nyata mulai menjalar ke seluruh hatinya. Di sisi lain,
Bu Rahayu pun mulai gerah. Ia yang dulu begitu bangga membawa Dinda ke hadapan teman-temannya, kini sering merasa malu. Dinda tidak pernah mau ikut arisan, tidak tahu cara bergaul dengan warga, bahkan pernah mengomel di depan tetangga karena sandal mahalnya tertukar. Bu Rahayu mulai merasa bahwa menantu barunya bukanlah sosok ideal yang ia bayangkan. Kamu tuh nggak bisa kayak Sinta dikit, ya? Dia dulu tiap hari masakin ibu, bersihin rumah. Ya jelas bedalah, Bu. Saya bukan pembantu. Kalimat itu membuat wajah Bu Rahayu memucat. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membalas. Ia hanya masuk ke kamarnya, duduk, dan merenung. Mungkinkah ia salah menilai? Salah dalam memaksa Rizal? Hubungan Rizal dan Dinda semakin dingin. Sering cekcok, saling menghindar, bahkan mulai tidur di kamar terpisah. Rizal mulai menyibukkan diri di kantor, pulang larut malam, hanya agar bisa menghindari rumah yang semakin terasa asing. Dan saat itulah, perlahan dalam diam, ia mulai merindukan segalanya tentang Sinta, tentang kesederhanaannya, tentang tatapan teduhnya, tentang rumah kecil yang dulu mereka isi dengan tawa. Walau hidup tak selalu mudah, Rizal mulai mengerti, keindahan yang dipaksakan tak akan pernah bisa menggantikan ketulusan yang dulu ia abaikan. Sudah seminggu Rizal sulit tidur. Setiap malam ia hanya terbaring, menatap langit-langit kamar yang kini sepi. Dinda sudah tidur di kamar berbeda. Hubungan mereka tak hanya renggang, tapi nyaris hancur. Dan yang lebih menyakitkan, tak ada yang benar-benar mencoba memperbaikinya. Pagi itu, Rizal membuka album lama yang tersimpan di lemari kerja. Jarinya gemetar saat menyentuh foto-foto bersama Sinta. Mereka tersenyum dalam kesederhanaan, tertawa tanpa beban, dan terlihat bahagia. Ada foto saat Sinta tengah mengandung Naila. Tangannya menggenggam tangan Rizal erat. Wajahnya lelah namun penuh harap. "Kenapa aku sejahat itu?" bisik Rizal lirih. "Kenapa dulu aku diam saja saat ibu merendahkannya? Kenapa aku biarkan dia pergi, padahal hatiku masih menginginkannya?" Rizal mulai mencari tahu kabar Sinta. Ia membuka akun Instagram kerajinan yang dikelola Sinta dan membaca satu persatu captionnya. Foto-fotonya sederhana, tapi penuh makna. Dalam tiap postingan, ada kata-kata penyemangat yang membuat Rizal terhenyak. Tak semua luka bisa disembuhkan waktu. Kadang, kita hanya belajar berdamai dengannya. Anakku adalah alasanku untuk bangkit, untuk terus hidup, meski cinta telah dihancurkan oleh orang yang paling kupercaya. Rizal merasa dadanya sesak. Itu tentang dirinya. Tentang kebodohan yang ia lakukan atas nama ketaatan pada orang tua, padahal ia tahu apa yang ia lakukan salah. Sementara itu, Bu Rahayu juga mulai gelisah. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Dinda berubah menjadi pribadi yang jauh dari harapan. Dinda tidak hanya sering marah-marah, tapi juga terang-terangan menyindir soal harta. "Bu, kalau saya tahu Rizal cuma begini, saya nggak akan mau dijodohin dulu." "Loh, kamu ini maksudnya apa?" "Saya kira jadi istri Rizal tuh enak, Bu. Ternyata kerjaannya pulang malam, duit pas-pasan, rumah sepi. Saya juga punya kehidupan." Ucapan itu menghujam Bu Rahayu. Ia merasa ditampar oleh realitas yang ia buat sendiri. Dulu, ia pikir Sinta tak cukup cantik, tak pantas mendampingi anaknya. Tapi kini, ia mulai mengerti bahwa kecantikan sejati bukanlah kulit yang mulus atau riasan tebal, melainkan sikap dan hati yang tulus menjaga rumah tangga. Rizal mencoba menghubungi nomor Sinta, tapi tidak aktif. Ia lalu mengirim pesan ke Maya, satu-satunya orang yang mungkin masih punya akses ke Sinta. "Mei, maaf ganggu. Aku cuma ingin tahu kabar Sinta. Boleh, kan?" Maya hanya membaca pesan itu tanpa membalas. Ia tahu Rizal menyesal.
Tapi ia juga tahu Sinta belum siap bertemu dengan luka lamanya. Namun malam itu, Maya memberitahu Sinta secara langsung. "Sin, Rizal tanya kamu." Dia bilang cuma mau tahu kabar. Sinta terdiam lama. Kemudian berkata, kalau dia benar-benar peduli, kenapa dulu dia diam waktu aku dibuang? Maya menatapnya iba. "Aku tahu kamu belum bisa maafkan. Tapi kamu berhak tahu, dia sekarang menyesal." Di rumahnya, Rizal mulai menulis surat. Ia tak tahu apakah surat itu akan terkirim atau tidak. Tapi ia menuliskannya dengan hati yang terbuka, dengan air mata yang tak bisa dibendung. "Sinta, aku tahu aku tak pantas meminta maaf. Tapi setiap malam aku hanya bisa memikirkan betapa bodohnya aku, melepaskanmu, melecehkan cintamu, dan membiarkan orang lain menginjak harga dirimu. Dinda bukan kamu. Tak akan pernah jadi kamu. Rumah ini dingin tanpamu." Naila bahkan menangis saat aku sebut nama ibunya. "Maaf telah menghancurkanmu. Maaf karena dulu aku buta. Kalau waktu bisa diulang, aku akan memilihmu lagi. Dan lagi. Tapi sekarang, aku hanya bisa berdoa. Semoga kamu bahagia walau bukan denganku." Surat itu disimpan Rizal di laci mejanya. Ia tak punya keberanian untuk benar-benar mengirimkannya. Sementara di desa, Sinta mulai bisa tertawa. Naila sudah mulai lancar berjalan dan memanggilnya. "Ma, ayo main." Usahanya perlahan membaik, dan ia mulai dipercaya untuk memasok kerajinan ke toko oleh-oleh lokal. Luka itu belum hilang. Tapi Sinta kini punya pelindung, harga dirinya sendiri. Dan di kejauhan, Rizal hanya bisa menatap layar ponsel, menunggu, berharap, dan menyesal. Pagi itu, Sinta baru saja selesai menggulung anyaman bambu buatannya ketika suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Ia segera keluar, menggendong Naila yang mulai cerewet menyebut kata-kata acak. "Maya." Sinta nyaris tidak percaya. Di hadapannya berdiri sahabat lama yang selama ini hanya berbicara lewat pesan dan panggilan. Maya turun dari motornya, memeluk Sinta erat. Mereka sama-sama terdiam sejenak, merasakan betapa waktu dan luka telah mengubah segalanya, tapi tidak memudarkan ikatan persahabatan mereka. "Aku cuti, dan langsung ke sini. Aku tahu kamu butuh teman, bukan cuma telepon," kata Maya sambil tersenyum. Sinta menahan air mata. Ia butuh pelukan itu. Ia butuh seseorang yang bisa ia percayai sepenuhnya, yang tahu apa yang sudah ia lewati tanpa perlu menjelaskan terlalu banyak. Hari-hari selanjutnya terasa lebih ringan dengan kehadiran Maya. Ia membantu Sinta mengurus pesanan kerajinan, ikut bermain dengan Naila, bahkan sesekali memasak bersama seperti dulu di kos semasa kuliah. "Sin," ujar Maya suatu sore, "kamu hebat. Tahu nggak? Nggak semua orang bisa bangkit kayak kamu." Sinta hanya tersenyum tipis. Ia tak merasa hebat. Yang ia tahu, ia hanya mencoba bertahan. Tapi ucapan Maya terasa seperti pelukan hangat yang menyejukkan hatinya. "Aku cuma nggak mau Naila hidup dalam kebencian. Mei, kalau aku hancur, dia ikut hancur." Maya mulai mendorong Sinta untuk memperluas usahanya. "Kenapa nggak kamu buka kelas online atau ngajarin ibu-ibu sini bikin kerajinan? Kamu punya bakat, Sin." Sinta mengangguk ragu. "Aku nggak percaya diri, Mei. Aku takut mereka nggak suka hasilnya." "Kamu takut karena dulu kamu terlalu sering diremehkan. Tapi itu masa lalu. Sekarang, kamu punya hak untuk berdiri tegak." Kata-kata itu seperti cambuk dan pelukan sekaligus. Dengan bantuan Maya, Sinta mulai membuka kelas kecil di balai desa. Ia mengajarkan beberapa ibu rumah tangga membuat anyaman dan hiasan dari bahan daur ulang. Awalnya hanya 2 orang, lalu 5, hingga akhirnya 10 lebih yang datang secara rutin. Sinta mulai merasa berguna. Ia mulai tersenyum tanpa beban. Bahkan,
Beberapa hari sekali, Naila ikut bermain dengan anak-anak lain saat Sinta mengajar. Hidupnya perlahan tumbuh kembali. Suatu sore, ketika Sinta dan Maya duduk di beranda, Maya kembali menyentuh topik yang sudah lama tak disebut. Rizal masih kirim pesan, tapi aku nggak bales apapun. Sinta menoleh. Tenang, nggak apa-apa. Aku juga nggak nunggu. Kalau dia menyesal, itu urusannya dengan Tuhan. Aku sudah selesai. Kamu nggak marah lagi? Sinta menghela napas. Dulu iya, tapi sekarang, yang kupikirin cuma Naila. Dendam itu berat, Mei, dan aku sudah cukup lelah membawa luka. Maya menatap sahabatnya penuh kekaguman. Sinta tidak hanya bertahan, ia tumbuh. Dan Maya tahu, perempuan yang kini duduk di sampingnya adalah versi terbaik dari sahabat lamanya, yang telah ditempa oleh rasa sakit dan ketulusan yang tak pernah padam. Malam itu, Sinta menulis di buku hariannya, Tuhan, terima kasih sudah mengirimkan Maya kembali. Ia adalah pengingat bahwa aku tak sendirian. Aku mungkin pernah dibuang, dihina, diremehkan. Tapi aku masih punya orang yang percaya padaku. Dan selama aku masih punya harapan untuk hidup lebih baik demi Naila, aku akan terus berjalan. Walau pelan, walau tertatih. Aku tahu, suatu hari nanti, aku akan benar-benar sembuh. Sudah 3 bulan sejak Maya datang dan membantu membuka kelas kerajinan di desa. Nama Sinta perlahan dikenal di sekitar kecamatan. Beberapa guru dari sekolah dasar memesan hiasan kelas buatan tangan Sinta dan ibu-ibu asuhannya. Bahkan sebuah UMKM dari kota sebelah menawarkan kerja sama. Setiap pagi, Sinta menyambut hari dengan lebih ringan. Ia tak lagi bangun dengan tangis, melainkan dengan semangat untuk membuat satu hal baru. Naila tumbuh ceria, sudah mulai bisa mengucapkan beberapa kata utuh. Dan setiap kali ia berkata, Mama, sini. Hati Sinta serasa disirami embun kasih. Namun di balik semua kemajuan itu, ada malam-malam sunyi di mana Sinta masih merenung. Bukan karena ia ingin kembali ke masa lalu, melainkan karena luka lama itu belum sepenuhnya sembuh. Ia menyadari, luka dari pengkhianatan bukan luka biasa. Ia menanamkan rasa tidak percaya, bahkan terhadap diri sendiri. Suatu sore saat Naila tidur dan Maya tengah pergi ke pasar, Sinta duduk sendirian di dapur kecil rumahnya. Ia membuka kembali catatan lamanya, berisi rencana masa depan yang dulu ia susun bersama Rizal. Rumah mungil, 2 anak, usaha kecil di rumah. Semua itu telah hancur. Tapi anehnya, Sinta tidak menangis. Ia justru tersenyum kecil. Aku pernah punya mimpi indah, bisiknya. Tapi aku tidak akan mati hanya karena mimpi itu kandas. Ia merobek halaman catatan itu, membakarnya di belakang rumah. Bukan karena ingin melupakan sepenuhnya, tapi karena ingin memberi ruang untuk mimpi yang baru. Hari-hari berikutnya, Sinta mulai menuliskan ulang hidupnya. Ia membuat papan rencana baru, mimpiku dan Naila. Menyekolahkan Naila hingga sarjana. Membuka galeri kecil hasil kerajinan lokal. Mengikuti pelatihan kewirausahaan untuk perempuan desa. Menulis buku tentang perempuan yang bertahan dari pengkhianatan. Ya, Sinta mulai menulis kisah hidupnya. Bukan untuk membuka luka, tapi untuk menjadi pelajaran. Ia tahu di luar sana ada banyak perempuan sepertinya, yang dianggap tidak cukup karena fisik, yang ditinggalkan karena tak memenuhi standar kecantikan orang lain, yang dibuang walau setia dan tulus. Aku tidak bisa menyelamatkan masa laluku, tulis Sinta dalam draft bukunya. Tapi aku bisa menyelamatkan perempuan lain agar tahu, mereka tidak sendirian. Maya, yang membaca draft awal buku itu, menangis haru. Ia memeluk Sinta tanpa berkata apa-apa. Dalam pelukan itu, Sinta tahu, ia sudah mengambil langkah besar, keluar dari bayang-bayang pengkhianatan,
dan menjadikannya bahan bakar untuk bangkit. Namun kehidupan selalu memberi kejutan. Suatu malam, ketika Sinta sedang menidurkan Naila, ia menerima surat pos. Tanpa nama pengirim. Hanya tertulis, "Untuk Sinta." Tangannya bergetar saat membukanya. Tulisan tangan itu ia kenal baik. Itu surat dari Rizal. Isi suratnya mirip dengan yang pernah ia tulis tapi tak pernah kirim. Rupanya, ia akhirnya memutuskan untuk mengirimkannya. Dalam surat itu, Rizal meminta maaf. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengakui kesalahannya. "Aku mengerti kalau kamu tidak bisa memaafkanku. Tapi aku ingin kamu tahu, sejak kamu pergi, aku tahu arti kehilangan. Bukan karena kamu cantik, tapi karena kamu sungguh mencintaiku. Dan aku telah membunuh cinta itu dengan kebodohanku sendiri." Sinta membaca surat itu dalam diam. Ia tidak menangis. Ia tidak marah. Ia hanya menarik napas panjang, lalu membacanya ulang, dengan hati yang sudah jauh lebih kuat. Keesokan harinya, ia menaruh surat itu di dalam kotak kecil berisi dokumen penting. "Maaf, Rizal," bisiknya pelan, "tapi pengkhianatanmu sudah menjadi pelajaran terbesarku. Bukan untuk kembali, tapi untuk tumbuh." Hari-hari berlalu, dan surat dari Rizal tetap tersimpan rapi dalam kotak kayu kecil di kamar Sinta. Ia tidak membalas, tidak membicarakannya dengan Maya, dan tidak berusaha menghubungi Rizal. Surat itu sudah cukup. Bukan karena isinya mengobati luka, melainkan karena ia membuktikan satu hal. Sinta sudah jauh melangkah dari titik di mana pengkhianatan dulu menjatuhkannya. Di sisi lain, Rizal masih bergulat dengan penyesalannya. Hubungannya dengan Dinda memburuk setiap hari. Dinda sering pergi tanpa pamit, pulang larut malam, dan nyaris tidak pernah lagi bersikap hangat. "Aku bukan pembantu, Zal. Aku capek kerja seharian. Aku bukan kayak mantan istrimu yang cuma di rumah. Jangan bandingkan dia dengan kamu." "Kenapa? Karena kamu masih cinta dia." Rizal terdiam. Dinda menatapnya tajam. "Ya, aku tahu. Kamu nikahi aku cuma karena disuruh ibumu. Kamu pikir aku nggak sadar? Kamu nggak pernah benar-benar mau aku jadi istrimu." Malam itu, Rizal duduk di ruang kerja dan kembali menulis. Tapi kali ini, surat itu tidak ditujukan untuk Sinta. Ia menulis untuk dirinya sendiri. "Aku kehilangan Sinta bukan hanya karena diamku, tapi karena aku juga tidak berani berdiri untuk perempuan yang kucintai. Kini aku tahu, cinta itu bukan soal siapa yang cantik atau tidak, bukan soal penampilan yang bisa dibeli. Cinta adalah tentang siapa yang tetap bertahan saat semua hal terasa runtuh. Dan aku sudah membuangnya." Ia menyimpan surat itu di laci yang sama dengan salinan surat untuk Sinta, yang dulu ia takut kirim. 2 surat, 2 pengakuan. Tapi tidak satu pun sampai ke tangan Sinta tepat waktu. Sementara itu, Sinta mulai lebih aktif berbagi pengalamannya dalam forum online. Ia mulai menulis artikel pendek tentang membangun kembali harga diri pasca pengkhianatan, mengelola luka batin, dan menjadi ibu tunggal yang bahagia. Suatu malam, salah satu artikelnya dibaca ribuan orang. Banyak perempuan menulis padanya, mengucapkan terima kasih karena telah memberi suara pada perasaan yang selama ini mereka pendam. "Kak Sinta, aku juga pernah ditinggal karena dibilang gak cantik. Tulisanmu bikin aku bangkit. Kak, aku jadi yakin aku juga bisa bahagia sendiri. Tolong terus menulis. Kakak menyelamatkan banyak dari kami." Sinta terisak membaca komentar-komentar itu. Ia merasa Tuhan tak sia-sia membiarkannya terluka dulu. Karena luka itu kini menjadi cahaya untuk orang lain. "Aku tak ingin jadi perempuan yang dikenang karena pernah disakiti," tulisnya di jurnal. "Aku ingin dikenang karena tetap berdiri, meski sempat dijatuhkan."
Pada hari ulang tahun Naila yang kedua, Sinta menggelar acara kecil bersama ibu-ibu desa dan anak-anak. Maya membantu mendekorasi ruangan sederhana yang dihiasi balon dan kerajinan tangan. Saat meniup lilin bersama Naila, Sinta menatap wajah kecil itu penuh cinta. "Doamu apa, Ma?" tanya Maya pelan. "Semoga Naila tumbuh jadi perempuan yang tahu harga dirinya, yang tidak akan pernah membiarkan siapapun meremehkannya." Maya mengangguk, memeluk Sinta dari samping. Dan semoga dia tahu bahwa ibunya adalah perempuan paling kuat yang pernah ada. Di malam yang sama, Rizal duduk sendiri di ruang tamu. Dinda tidak pulang. Rumah itu dingin, meski lampu menyala terang. Ia menatap dua surat di tangannya. Kemudian, dengan suara bergetar, ia berkata sendiri, "Maaf, Sin, tapi aku tahu surat ini tak pernah perlu terkirim." Dan ia pun membakar kertas itu di asbak, membiarkannya menjadi abu, seperti cintanya, yang kini hanya tinggal penyesalan. Sudah hampir setahun sejak Sinta meninggalkan rumah mertuanya. Setahun pula sejak ia memilih pergi membawa Naila dan meninggalkan semua kenangan yang dulu pernah ia yakini sebagai kebahagiaan. Namun kini, ketika Sinta bercermin, ia tidak lagi melihat perempuan yang sama. Dulu, ia melihat sosok yang ragu-ragu, lelah, takut ditolak, dan berusaha keras membuat semua orang senang meski dirinya sendiri remuk. Sekarang, ia melihat seorang ibu muda yang berdiri dengan kepalanya tegak, matanya tajam penuh semangat, dan senyumnya sudah bukan senyum terpaksa. Ia tak lagi sama. Kelas kerajinan yang ia dirikan berkembang pesat. Kini, bukan hanya ibu-ibu dari desanya yang belajar. Beberapa warga dari desa tetangga pun mulai berdatangan. Mereka bukan hanya datang untuk belajar, tapi juga untuk mendengar cerita tentang keteguhan, kemandirian, dan menerima luka sebagai bagian dari pertumbuhan. Maya, sahabat yang tak pernah meninggalkannya, masih setia mendampingi, kini bahkan membantu mengelola pesanan dari luar daerah. Sinta tak pernah menyangka bahwa luka yang ia pikul dulu justru menjadi batu loncatan menuju kehidupan baru yang lebih bermakna. Suatu sore, Maya menyodorkan proposal dari sebuah lembaga sosial kota yang ingin mendanai program sekolah perempuan tangguh milik Sinta. Mereka tertarik. "Sin," katanya, "kamu inspiratif." Sinta tersenyum lirih. "Inspiratif? Padahal dulu aku merasa nggak berharga. Justru karena kamu pernah merasa hancur, kamu bisa ngerti bagaimana caranya bangun lagi. Itu yang nggak semua orang bisa." Pada suatu malam, Sinta membuka laptop dan melihat foto lamanya bersama Rizal dan Naila. Matanya menatap lama, tapi bukan dengan kesedihan, melainkan dengan penerimaan. "Terima kasih karena pernah membuatku terluka," bisiknya. "Tanpa itu, aku mungkin tidak pernah menemukan diriku sendiri." Lalu ia menghapus foto itu. Bukan karena benci, tapi karena kini ia lebih ingin fokus pada apa yang akan ia bangun ke depan, bukan yang telah runtuh di belakang. Rizal, di tempat yang berbeda, hidup dalam bayang-bayang keputusan yang tak bisa ia tarik kembali. Pernikahannya dengan Dinda kini benar-benar hanya tersisa status. Mereka nyaris tidak bicara, dan setiap percakapan selalu berakhir menjadi adu argumen. "Aku nggak ngerti kamu, Rizal. Kamu nyari istri atau bayangan mantanmu? Mungkin aku nyari seseorang yang sesederhana Sinta, yang nggak penuh drama, nggak egois. Lalu kenapa kamu buang dia?" Pertanyaan itu membungkam Rizal. Ia tidak bisa menjawab, karena jawabannya akan menyakitkan dirinya sendiri. Suatu hari, Naila demam tinggi. Sinta panik dan membawanya ke puskesmas terdekat. Selama semalaman ia tak tidur, menunggu di bangku besi sambil menggenggam tangan mungil anaknya. Namun saat fajar menyingsing dan dokter menyatakan Naila hanya kelelahan dan infeksi ringan, Sinta menarik napas lega dan menangis pelan.
Mama nggak punya siapa-siapa, tapi Mama janji akan selalu jagain kamu. Ia tidak menelepon Rizal. Ia bahkan tidak berpikir untuk melibatkan siapapun dari masa lalunya. Karena kini ia tahu, ia cukup menjadi ibu, cukup menjadi perempuan, cukup menjadi dirinya sendiri, tanpa validasi dari siapapun. Malamnya, ia menulis lagi di jurnal. Dulu aku takut ditinggalkan karena merasa tidak cukup cantik. Tapi sekarang aku sadar, aku jauh lebih indah dari yang mereka kira. Bukan di wajahku, tapi di caraku bertahan, membesarkan anakku sendiri, dan tidak menyimpan dendam sedikit pun. Aku tidak lagi sama, dan aku bersyukur karenanya. Pagi itu, langit desa cerah. Udara sejuk masuk lewat jendela kayu rumah Sinta, membuat aroma tanah dan embun begitu terasa. Sinta baru saja selesai menyuapi Naila, yang kini sudah mulai aktif dan cerewet meniru kata-kata orang dewasa. "Mama cantik," ujar Naila sambil tertawa. "Naila juga cantik. Lebih cantik dari Mama," jawab Sinta sambil mencium pipi kecilnya. Hari itu adalah jadwal imunisasi Naila di puskesmas kecamatan. Sinta biasa pergi sendiri, membonceng Naila dengan motor kecilnya. Tapi pagi itu terasa sedikit berbeda. Ada firasat aneh yang mengendap di hati Sinta. Bukan takut, tapi semacam degup yang tak biasa. Puskesmas cukup ramai. Beberapa ibu menggendong bayi sambil mengantre. Sinta duduk di bangku paling ujung, menepuk-nepuk punggung Naila yang mulai mengantuk di bahunya. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka cepat. Seorang pria masuk dengan langkah terburu-buru. Sinta menoleh, dan dadanya langsung terasa menegang. Itu Rizal. Waktu seolah berhenti. Rizal juga melihatnya. Tatapan mereka bertemu. Sekilas saja, tapi cukup untuk menyampaikan ribuan kata yang tak pernah terucap. "Sinta." Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Mata Rizal langsung tertuju ke Naila yang tertidur di pelukan ibunya. Ada genangan di pelupuk matanya. "Maaf, aku cuma mau lihat Naila. Aku dengar dari teman sekolah kalau kamu biasa kesini." Sinta menghela napas panjang. Ia menunduk, menyentuh rambut Naila pelan. Dia sehat, bahagia, dan tidak kekurangan kasih sayang. Rizal menelan ludah. "Aku nggak punya maksud lain. Aku cuma pengen lihat dia. Sekali aja." Sinta menatapnya lama. Wajah Rizal tampak jauh berbeda dari setahun lalu. Lebih lelah, lebih suram. Tapi masih sama. Masih Rizal yang dulu ia cintai, walau kini telah berubah menjadi masa lalu yang ia terima dengan tenang. "Kamu sudah lihat, kan? Sekarang, kembalilah." "Sinta, aku baik-baik saja." "Rizal, kami baik-baik saja." Rizal duduk perlahan di kursi sebelah. Tangannya gemetar. Matanya menatap Naila, dan ia tak kuasa menahan tangis. "Aku egois. Aku bodoh. Aku kehilangan kalian karena aku penakut." Sinta menggenggam tasnya erat. Suara hatinya bergemuruh. Tapi ia tidak menangis. Ia tidak marah. "Dulu aku selalu berharap kamu menyesal. Tapi sekarang aku sadar, aku nggak butuh penyesalanmu untuk bisa melanjutkan hidup. Aku tahu, tapi izinkan aku menyesal." Sinta berdiri perlahan, menggendong Naila dengan hati yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. "Aku tidak pernah melarang kamu menyesal, Rizal. Tapi tolong, jangan berharap aku kembali. Aku nggak akan minta kembali. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu adalah yang terbaik yang pernah aku miliki, tapi juga orang yang paling bodoh pernah aku sakiti." Langkah Sinta perlahan meninggalkan ruangan itu. Di luar, angin berembus lembut, seolah menyambut keputusan besar yang baru saja ia buat. Di dalam, Rizal duduk sendirian,
memandangi pintu yang perlahan tertutup. Ia menangis dalam diam, bukan untuk meminta kesempatan kedua, tapi untuk mengakui, ia benar-benar telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa digantikan. Dan Sinta berjalan menuju motornya sambil menatap langit. Terima kasih, Tuhan. Aku bertemu dengannya, bukan untuk kembali, tapi untuk memastikan bahwa aku telah memilih jalan yang benar. Sudah seminggu sejak pertemuan itu di puskesmas, namun bayangan wajah Rizal saat menangis tak juga hilang dari ingatan Sinta. Bukan karena ia masih mencintainya, tapi karena dulu, air mata Rizal adalah sesuatu yang langka. Bahkan saat ia meninggalkan rumah itu, Rizal hanya diam, tanpa memohon, tanpa berjuang. Dan sekarang, ketika semuanya telah terlambat, baru ia meneteskan air mata. Tapi kali ini, Sinta tidak lemah. Ia tidak goyah. Suatu sore, Maya datang membawa sepucuk surat yang dititipkan oleh seorang tukang ojek desa. Dari Rizal, kata Maya singkat. Sinta menerimanya. Surat itu ringan di tangan, tapi berat di hati. Ia membukanya perlahan, membaca tiap kalimat dengan tenang. Sinta, aku tahu aku tidak pantas menulis ini, tapi aku tetap menulis karena aku tahu, di dalam hatimu yang paling dalam, kamu masih manusia yang penuh maaf. Aku ingin bilang satu hal, maaf, untuk segalanya. Untuk diamku saat kamu dihina oleh ibuku. Untuk tundukku saat kamu diusir secara halus dari rumah kita. Untuk memilih wajah daripada hati. Untuk mengira bahwa cinta bisa digantikan dengan kemewahan. Sinta, aku lihat kamu sekarang. Bukan hanya sebagai ibu dari anakku, tapi sebagai perempuan yang jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal. Dan aku hanya pecundang yang baru sadar setelah semua yang berharga sudah pergi. Jangan kembali. Aku tidak pantas memintanya. Tapi izinkan aku menangisi kehilangan ini. Karena, Sinta, kehilanganmu adalah pelajaran yang paling menyakitkan dan paling mendewasakan. Rizal. Surat itu ditaruh Sinta di atas meja. Ia tidak menangis. Naila datang memeluk kakinya. Mama sedih. Sinta tersenyum, mengangkat anak itu dan mendudukannya di pangkuan. Enggak, sayang. Mama cuma sedang bersyukur. Bersyukur karena dulu pernah disakiti? Tanya Maya, yang sejak tadi berdiri di dekat pintu. Sinta mengangguk. Iya, karena kalau tidak, aku mungkin tak akan jadi sekuat ini. Malam itu, Sinta duduk di halaman rumahnya, menatap bintang. Suara jangkrik berbaur dengan angin malam. Dalam kesunyian itu, ia berbicara pada dirinya sendiri. Ternyata, cinta memang tidak harus dimiliki untuk dimenangkan. Dan luka, tidak harus disembuhkan oleh orang yang menorehkannya. Di tempat lain, Rizal duduk termenung di kamar yang sunyi. Dinda sudah lama pergi tanpa kabar. Rumah itu kosong, dingin, dan hanya diisi oleh gema dari kalimat-kalimat masa lalu. Ia mengambil sebuah foto lama, dirinya, Sinta, dan Naila. Ia mengecup gambar putrinya, lalu memeluknya erat. Maaf, Nak, ayah bukan ayah yang baik, tapi ayah selalu mencintaimu, meski tak pernah tahu caranya yang benar. Tangisnya pecah, bukan lagi untuk Sinta saja, tapi untuk diri sendiri yang sudah kehilangan arah sejak hari ia melepaskan perempuan yang seharusnya ia perjuangkan. Musim hujan baru saja tiba di desa. Langit mendung menggantung sejak pagi, dan udara menjadi lembab serta dingin. Sinta duduk di teras rumah, ditemani secangkir teh hangat dan suara tawa Naila yang sedang bermain dengan anak ayam. Sudah 2 tahun berlalu sejak ia meninggalkan rumah Rizal. 2 tahun penuh perjuangan, air mata, dan kebangkitan. Namun dalam 2 tahun itu pula, Sinta tumbuh menjadi sosok yang ia sendiri tak pernah bayangkan. Mandiri, tenang, dewasa, dan yang terpenting,
utuh. Hari itu, seseorang datang ke rumah. Ketukan pintu terdengar perlahan, sopan, dan agak ragu. Saat Sinta membukanya, matanya langsung bertemu dengan sosok yang selama ini hanya hadir lewat surat dan kenangan. Rizal. Ia berdiri di depan pagar rumah dengan membawa sepotong jas hujan kusut dan mata yang terlihat letih. Tapi kali ini, tak ada aura ingin memohon atau meminta. "Boleh aku bicara sebentar?" tanyanya lirih. Sinta mengangguk. Mereka duduk di bangku kayu depan rumah, dalam diam yang tak terasa canggung, tapi penuh pemahaman. "Aku tahu, Sin. Aku udah terlambat banget. Tapi aku kesini bukan buat minta kembali." "Lalu buat apa?" tanya Sinta tenang. "Buat bilang langsung bahwa kamu benar. Segalanya." Rizal menarik napas panjang. "Aku dulu merasa punya segalanya. Rumah, istri, anak, dan ibu yang mendominasi segalanya. Tapi saat kamu pergi, ternyata aku baru sadar. Aku kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku dengan tulus." Sinta menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. "Maaf, Rizal. Tapi aku tidak bisa mengulang cerita yang dulu. Aku tahu. Aku bahkan gak berharap kamu kembali. Tapi, bolehkah aku tetap ada untuk Naila? Walau hanya sesekali." Sinta terdiam. Itu permintaan pertama yang terdengar tulus dari Rizal sejak lama. Bukan untuk dirinya, tapi untuk anak mereka. "Kau boleh menemuinya. Tapi bukan sebagai suami yang mencoba pulang. Hanya sebagai ayah yang datang membawa niat baik." Minggu-minggu berikutnya, Rizal sesekali datang mengunjungi Naila. Ia tak pernah datang dengan tangan kosong, bukan membawa mainan atau hadiah, tapi membawa waktu dan kesabaran. Ia belajar menyuapi, belajar mendengar celoteh putrinya, belajar menjadi ayah. Walau semuanya dimulai terlambat, Sinta tetap menjaga jarak. Ia tidak memberi harapan, tapi ia juga tidak menyimpan dendam. Suatu malam, Sinta menulis lagi di jurnalnya. "Maaf bukan tentang kembali. Kadang, maaf adalah bentuk akhir dari luka yang disembuhkan oleh waktu dan ketegaran. Aku tidak menyesal pernah mencintainya. Tapi aku juga tidak akan kembali ke masa lalu hanya karena seseorang menangis dan menyesal. Aku memilih tetap di sini, bersama anakku, dengan damai yang kupilih sendiri." Cerita Sinta bukan cerita yang berakhir dengan kembalinya cinta lama. Bukan pula kisah tentang balas dendam atau pertukaran luka. Ini adalah kisah seorang perempuan yang dihancurkan oleh perlakuan yang tidak adil, dan membuktikan bahwa dirinya cukup, bahkan lebih dari cukup, untuk bangkit, mencintai dirinya sendiri, dan menjadi ibu yang luar biasa. Dan seperti hujan yang datang membawa basah, lalu pergi meninggalkan tanah yang subur, Sinta bukan hanya bertahan, ia tumbuh. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.